Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Mas Eki, silahkan. Alhamdulillah. Ibu siapa namanya? Saya Ibu Ima, mamahnya. Ibu Ima? Iya. Asli mana Bu Ima? Saya orang Sunda, Pak. Orang Sunda. Iya, tapi tinggalnya di Papua. Tinggal di Papua di mana? Di Nabire. Nabire. Oh ya, oke. Ibu. Saya kesini mau minta tolong sama lantaran sama Pak Ustadz ya, lantarannya tolong kasih bersih semua yang ada di badan anak saya ini karena dia sering kambuh-kambuh terus, tapi memang sudah tidak kesurupan, sudah tidak. Oh ya. Cuma sering kayak badannya itu berat, terus kadang kalau mau kambuh itu pipis juga agak susah. Oke. Terus apa lagi? Ini masalahnya kesurupan nih Mas Eki ini. Awalnya gitu. Awalnya Iya, jadi 2017 tuh Pak kayak badannya tuh kayak rasa kesetrum. Kesetrum. Kayak rasa lagi kesetrum gitu Iya, ya. kayak kesetrum gitu ya. Kayak kontak gitu di badan itu. Nah mulai dari situ tuh sering ya itu kesurupan dan bicaranya kami nggak mengerti bahasa gunung gitu. Oh, bahasa gunung. Iya, kami nggak ngerti sama sekali. Plek gitu. Iya, kayak begitu. Ya. Oke. Gitu, ya. Gunung di Papua maksudnya? Iya, di Papua. Kalau gunung di Sunda kan tahu juga Ibu ya? Tahu, iya, Oh saya ya. tahu. Oke. Terus apa lagi Bu? Itu sejak 2017 ya? Sejak 2017 itu sering kesurupan. Oke, terus? Terus sampai 2000, pokoknya nikahnya itu 2000 berapa kemarin? Udah nikah Mas Eki? Sudah nikah, Oh, alhamdulillah. 25 tahun umurnya. Umur 25 tahun, nikahnya umur 24. setahun kemarin berarti ya? Ya, setahun. Oke. Habis nikah itu setahun nggak kambuh. Nah sekarang suka kambuh kayak sebulan kambuh, tapi ya itu saya bilang rasa berat saja di sini karena mungkin ini sekarang sudah bisa kendalikan. Jadi kalau badannya rasa begitu langsung selalu dengan brotal kan, gitu. Jadi agak bisa kendalikan. Nah kalau dulu tuh Pak, wah sampai saya juga takut. Saya udah bawa kemana-mana ini. Serius saya sudah bawa kemana-mana. Oke. Jadi pasti banyak ilmu yang dimasukin juga, maksudnya begitu ya? Iya, itu. Oke. Terus ya macam-macam lah orang kasih harus begini saya ikutin, harus begini saya ikutin karena maunya sembuh gitu ya. Iya. Terpepet karena sakit ya. Sudah nanti jangan dikerjain lagi yang aneh-aneh ya Bu. Iya. Iya begini, di tahun 2017 berarti kalau 2017 sekarang itu 24, 7 tahun dahulu. Kalau sekarang itu umurnya Mas Eki 25, berarti Mas Eki itu mulai kena di umur 18 tahun kurang lebihnya lah. Bener ya? Kurang lebih ini Mas ya? Iya. Di 18 tahun ini awalnya kena gimana Mas? Awalnya kena rasanya gimana nih? Yang Mas Eki pernah rasain? Awal aja? Itu ceritanya habis sholat maghrib. Saya tuh baring-baring Pak. Baring-baring itu ketiduran, kayak ada pasukan berkuda jalan gitu. Cahayanya terang, masuk kaget. Masuk aja ke tubuh Mas? Oh gitu. Karena kan saya kan sebelum SMA kan pernah banyak belajar amalan-amalan. Kebetulan lulus SMA saya kan tes polisi 3 kali nggak tembus. Merantau ke Bandung, si mama sama ayah nggak ikut di rumah, merantau ke Bandung. Kan teman yang kayak gini kan tahu kalau lagi sering sakit gitu. Dibilang ini ada Aki ini, katanya bisa nyembuhin. Itulah dia apa yang di belakang ditulis di raja apa? Oke, paham. Nah, ini di raja. Oke, Raja itu tahap pertama sudah mendingan, tapi kayak nggak mempan. Dia bilang nanti tahap kedua lah. Kayak tahap kedua lagi nggak mempan lagi. Jadi tahap ketiga. Nah kebetulan yang raja ini sudah meninggal orangnya. Oke. Mas Eki, mohon maaf saya potong ya. Begini Mas, kok Mas Eki bisa bilang nggak mempan itu kesurupan lagi? Iya. Oke. Tambah parah malahan. Iya. Kesurupannya masih ada bahasa gunung itu yang nggak ngerti atau bahasa lain nih? Sudah lain Pak. Jadi kadang bahasa gunung ada, kadang bahasa lain itu bahasa Sunda barangkali atau bahasa Jawa barangkali. Kalau di kesurupan pas di Papua itu lebih ke Papua. Oh, jadi ke bahasa Papua lah ya. Tapi kalau di Bandung itu kesurupan kalau mau ngomong nggak bisa pakai lidah tuh dikunci. Lidah tuh kayak pendek, jadi pendek dalam, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalau mau menjelaskan tuh susah. Siapa kan biasa kalau kesurupan gitu ya Pak ya. Kamu siapa ini atau apa mau apa gimana maunya gitu. Nggak bisa ngomong. Ada nggak omong-omongan yang Mas Eki di dalam kondisi tidak sadar itu ada yang bicara di dada gitu, ada? Mungkin itu kalau pas mau lagi ibadah aja Pak. Oke, kalau pas lagi mau sholat atau pas sholat ya, bicaranya apa Mas? Kalau pas lagi niat sholat kan mungkin next lagi kita mau wudhu nih Pak. Iya. Sudah wudhu, tiba-tiba dibuat ngeblank. Jadi kayak
jangan gitu, ada yang bilang jangan. Pas saya wudhu mulai dari muka tuh tiba-tiba langsung naik ke kaki, nggak bisa. Oh, jadi nggak connect urutan wudhunya. Oke, paham. Oke. Tapi dengar ada bilang jangan, itu dengar. Walaupun itu kadang tidak terlalu sering tiap wudhu, tapi itu muncul kadang-kadang. Muncul. Di sini apa di dada? Di kepala apa di dada? Kadang di telinga Pak langsung. Di telinga langsung. Di telinga. Terus di dada panas gitu. Dada panas. Apalagi kalau lagi ngumpul sama temen nih. Ngumpul sama temen lagi bergaul. Kayak misalnya ada yang mau nipu, ada yang menyalakan gitu. Itu di telinga tuh ada yang nyampein. Nah itu nipu, itu jangan. Nanti ada yang sebelah lagi, itu betul. Kayak ada yang menjerumuskan saya tuh kayak bertolak belakang antara kanan sama kiri, berbeda gitu omongannya. Iya. Oke, paham. Oke. Dari bapaknya juga Pak. Iya, gimana? Ustaz, dari bapaknya, bapak kandungnya Egy ini kan kalau kambuh, itu bagusnya dia, kalau kita ada berantem sedikit namanya rumah tangga, dia kambuh seperti harimau. Oh, maksudnya punya ilmu harimau lah ya. Paham, saya paham kalau ya, itu ya. Punya ilmu. Dari mana ayahnya Mas Egy? Banten Pak. Oh, Banten, Tangerang, Banten ya. Ya. Ada gambaran gini kan saya paham ya. Iya. Terus di Bandung itu ketemu Pak Ustadz juga, siapa namanya? Pak Haji. Kata itu yang bisa menyembuhkan tuh bapaknya sendiri. Jadi itu si ibu kan saya kan sudah cerai kan dari umur 1 tahun nih si ibu sama yang ayah ini karena kelakuannya begitu. Jadi pas di Nabire ini mau nggak mau harus dipertemukan karena dari sana masanya harus ketemu bapaknya. Oke, terus ketemu akhirnya. Iya, saya pertemukan. Terus pas ketemu lihat misalnya Pak bapak ini connect batin saya sama batin dia tuh langsung kayak mau nyerang. Jadi kayak ke feedback gitu loh, kayak nggak terima perlakuannya ibu yang dulu dilakukan sama ayah saya itu. Oke, jadi gini ini connect-nya itu malah mau nyerang kan gitu ya. Iya. Sebentar, ini ada. Oh, begitu. Ya, mulai ketemu insya Allah nih ya. Insya Allah mulai ketemu. Terus apa lagi? Penyebabnya dia ini, karena kan sudah 17 tahun baru begini ya Pak. Penyebabnya itu apa karena dari keturunan, atau memang karena dia belajar ilmu, atau memang ada sihirnya, ada yang mirip, yang apa-apa itu. Nah itu sampai sekarang ini saya yang belum tahu ketemu, karena kasihan ini dari 17 dia menderita. Sebagai orang tua Pak Ustadz, terus terang saya bawa kemana-mana dan bukan gratis-gratis Pak. Pak ya, saya ini demi anak ya. Ya, insya Allah lah Bu. Ini saya coba cerita dikit ya. Cerita Ibu, cerita Mas Egy ini menurut saya sudah mulai terbuka. Bagi saya sudah mulai terbuka. Penyebab-penyebabnya insya Allah mulai terbuka. Jadi diawalinya tadi malah terakhir yang diceritakan Mas Egy. Kenapa Mas Egy itu waktu ketemu sama ayahnya mau nyerang? Nah ini awalnya, ini yang terakhir diceritain Mas Egy inilah menurut saya malah awalnya itu. Jadi pada saat Mas Egy itu ketemu sama ayahnya mau nyerang, berarti ini bukan ilmunya bapaknya. Insya Allah bukan ilmunya bapaknya yang di dalam tubuhnya Mas Egy, tetapi adalah ilmu dari ibu. Ibu ini belum tentu ibu yang cari ya, maksud saya ya gini, maksud saya kayaknya pada saat ibu itu hamilnya Mas Egy, waktu mengandung Mas Egy nih, itu kan berantem terus nih. Nah di titik itu ibu ada benci sekali sama bapaknya Mas Egy. Mohon maaf nih saya harus cerita, paham ya? Betul apa enggak ibu yang tahu nih? Kalau saya cerita benci sekali pada waktu itu, marah sekali atau dendam pada, walaupun nggak bisa ngelawan, maksud saya paling lawan hanya ngomong, ini malah marah lagi, ibu diem. Tapi di sini marah ini muncul terus, paham maksud saya? Oke. Nah dengan seperti itu ibu itu seperti cerita ibu seperti itu, ibu itu barangkali di kasar ya atau bagaimana ya, saya kurang tahu jelas ya, tapi cerita ini sehingga sebagian dari ilmu dari kakeknya ibu atau uyutnya ibu itu malah masuk ke Mas Egy. Dengan dendamnya atau marahnya yang kuat ibu itu, masuklah ilmu itu ke dalam tubuh Mas Egy. Nah, kenapa ilmu ini tidak bisa keluar? Menurut saya, dendamnya ibu pada waktu itu tuh, atau marahnya ibu pada waktu itu dengan ayah kandungnya Mas Egy itu kuat sekali, paham kuat ya Bu, sehingga itu saya bilang dendam lah, bagaimana ya? Saya nggak ngerti, tapi ngerti maksud saya, marah sekali. Jadi kalau waktu itu kalau udah denger ayahnya begini, di sini itu langsung marah, walaupun nggak bisa keluar namanya. Nah itu termasuk pada waktu Mas Egy kecil itu ibu masih seperti itu, masih itu maksud saya masih menyimpan
Dendam, paham ya? Nah, ilmu itu terus masuk. Nah, ilmu ini masuk, nggak cuma ilmu itu aja yang masuk, termasuk jin-jin di daerah situ, daerah ibu tinggal, itu juga masuk. Dan dendam yang atau marah yang sangat kuat tanpa ada unsur memaafkan yang dianjurkan oleh Allah, tanpa ada unsur mendoakan yang dianjurkan oleh Allah. Karena ibu barangkali belum tahu masalah seperti itu, akhirnya ilmu-ilmu yang wujudnya jin itu dikunci oleh yang namanya anak buah Dajjal, dan ini nggak bisa keluar. Paham sekarang maksud saya? Paham ya. Jadi yang menjadikan Mas Eki itu ini nggak bisa keluar itu adalah anak buahnya Dajjal. Kenapa anak buah Dajjal? Ya, saya mau cerita gimana. Insya Allah itu disebabkan karena marahnya ibu yang ibaratnya itu agak kelewat batas, walaupun awalnya salahnya belum tentu dari ibu. Paham maksud saya ya? Bisa aja salahnya dari yang di samping ibu, tapi ibu akhirnya terpicu untuk marah. Paham sekarang? Ketemu ya? Nah, marah inilah jin dari ilmunya keluarga ibu dulu, insya Allah masuk mencoba untuk sebenarnya membela ibu, tapi yang namanya jin yang begitu ya. Ibu sih malah sedih sekarang. Kenapa? Ini ilmu dari keluarga saya, Ustaz. Nah, pada waktu ketemu sama ayahnya kan maunya nyerang. Loh, kok aku mau nyerang di sini? Nah, itu bukan berarti insya Allah bukan dari bapaknya. Insya Allah ini dari sisi ibu, karena ilmu ini masuk dulunya maunya membela siapa, Bu? Membela saya. Iya, normal itu. Paham ya Mas Eki ya? Kalau ini Mas Eki paham lah. Ilmu itu seperti itu. Selama ini orang tidak pernah paham, ilmu itu akan bekerja sendiri tanpa dikomando oleh yang punya. Dan di situ banyak sekali kasus. Nah, di Mas Eki, insya Allah ini kebanyakan ilmunya ibu. Bukan ilmunya ibu ya, ilmunya dari karuhun-karuhun. Paham ya sekarang ya? Yang bisa aja, saya nggak punya ilmu. Iya, tetapi di titik itu, ibu itu kan dizolimi lah menurut ibu ya, sehingga ilmunya tahu kondisi ibu nangis, sedih, marah itu tahu. Nah, ilmu itu langsung masuk. Bisa aja pada saat ibu ngandung Mas Eki, pada saat Mas Eki bayi, ibu juga masih digituin, ya jengkel lah ya, begitulah. Paham ya? Ini nanti akan saya bantu doakan kepada Allah Ta'ala agar diizinkan keluar semuanya. Sekarang intinya begini, ibu, Mas Eki, satu, nanti jangan ke orang pintar lagi. Siapapun bilang mau kiai ini kayak kiai itu, kalau udah hubungannya dengan yang begitu, jangan mau. Yang kedua, ibu sama Mas Eki banyak mohon ampun tentang syirik dan musyrik yang dilakukan. Paham? Yang ketiga, untuk Mas Eki. Nah, ini untuk Mas Eki ini. Belajar untuk tidak mudah marah. Nah, Mas Eki sudah siap saya bantu doa sekarang? Paham maksud saya sekarang ya? Mas Eki nanti ikhlas kalau ada ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Eki, baik itu yang dari terahnya ibu atau dari terahnya bapak, insya Allah ikhlas itu dikeluarkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Mas Eki ikhlas? Ikhlas. Lillahi Ta'ala? Lillahi Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Eki ikhlas jika semua ilmu-ilmu musyrik, pengobatan-pengobatan musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mas Eki diizinkan keluar atas izin Allah. Mas Eki ikhlas? Ikhlas. Lillahi Ta'ala? Lillahi Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Ampuni dosa syirik, dosa musyrik Mas Eki ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya tanya dulu, punggung yang biasanya berat sekarang gimana? Sekarang dengan yang tadi agak enak, lebih enak kan? Lebih enak. Alhamdulillah. Lidah juga sudah mulai enteng ya. Paham sekarang. Nah, ini yang terakhir nih Mas Eki. Kalau Mas Eki dulu, ini dulu nih ya, dalam pengobatan nih ya, mengerjakan syirik dan mengerjakan perbuatan musyrik, maukah mulai hari ini karena Allah? Mas Eki mohon ampun syirik yang dilakukan dan kemusyrikan yang dikerjakan, dimohonkan ampunan dosa syirik dan dosa musyrik tersebut mulai hari ini dan seterusnya kepada Allah
Mas Eki mau Ustaz. ikhlas Ikhlas lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ampuni dosa syirik yang dilakukan Mas Eki, ampuni dosa musyrik yang dilakukan Mas Eki ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, lebih entengan nggak di punggung? Enak. Alhamdulillah. Oke, Mas Eki, Ibu aminkan doa saya. Saya akan fokus, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin amin ya rabbal. Mas Eki fokus ke doa saya, karena doa saya ini intinya adalah kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa Mas Eki. Kemudian saya mohonkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Eki, ya Allah, yang ada di hadapanku beserta ibundanya. Mas Eki beserta ibundanya amat sangat memohon kepadamu ya Allah, agar penyakitnya Mas Eki, yaitu insya Allah Mas Eki kesurupan ya Allah, sejak 7 tahun kurang lebihnya kesurupan ya Allah, kesurupan jin yang dikuasai juga oleh Dajjal, kesurupan jin ya Allah, baik jin dari lingkungan daerahnya Mas Eki tinggal pada waktu itu dan ibunya tinggal pada waktu itu, dan juga kesurupan dari ilmu-ilmunya ibunya Mas Eki ya Allah, dan juga kesurupan dari ilmu-ilmu ayahnya Mas Eki ya Allah, dan juga kesurupan dari jin-jin yang ada di sekitar lingkungannya Mas Eki tinggal dan ibunya Mas Eki tinggal. Dimohonkan kepadamu agar engkau lepaskan semuanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika Mas Eki awalnya kesurupan insya Allah disebabkan karena masuknya ilmu dari terahnya ibunya Mas Eki yang mencoba menghalangi agar ilmu dari terahnya ayahnya Mas Eki tidak masuk ke dalam tubuhnya Mas Eki, sehingga ilmu dari terahnya ibunya Mas Eki masuk ke dalam tubuhnya Mas Eki pada saat Mas Eki ada di dalam kandungan ibundanya dan pada saat Mas Eki bayi ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni keinginan-keinginan ilmunya, terahnya ibundanya Mas Eki dan karuhun-karuhun Mas Eki dari terah ibundanya yang pada saat itu ingin menghalangi ilmu lain masuk ke dalam tubuhnya Mas Eki. Ya Allah, aku mohon padamu ampuni keinginan-keinginan ilmu dari terah karuhun ibundanya Mas Eki yang masuk dalam tubuhnya Mas Eki. Aku mohon padamu ampuni keinginan-keinginan mereka ya Allah, dan aku mohon kepadamu lepaskan mereka dari dalam tubuhnya Mas Eki, lepaskan mereka dari dalam tubuhnya Mas Eki ya Allah, dan kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan aku mohon kepadamu hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai ilmu-ilmu dari terah karuhunnya ibundanya Mas Eki, yang mengunci, menguasai ilmu tersebut sehingga tidak bisa keluar dari tubuhnya Mas Eki. Hancurkan dajjal-dajjalnya. Dan jika dari ilmu-ilmu dari orang tua, khususnya dari terah karuhunnya ibundanya Mas Eki tersebut ada yang membangkang tidak mau keluar, aku mohon kepadamu hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan pula mantra-mantranya ya Allah yang ada dalam tubuhnya Mas Eki. Hancurkan pula benda-benda gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Eki dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai mantra-mantra dan juga benda-benda gaib dan juga ilmu-ilmu dari terah karuhunnya ibundanya Mas Eki dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu dari ayahnya Mas Eki yang menyerang ya Allah ke dalam tubuhnya Mas Eki, yang
menyerang ke dalam tubuhnya Mas Eki. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan ilmu dari ayahnya Mas Eki yang menyerang Mas Eki ya Allah, yang menyerang Mas Eki kecil pada waktu itu ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kemarahan ilmu ayahnya Mas Eki yang menyerang Mas Eki pada saat kecil ya Allah, walaupun tidak disuruh oleh ayahnya Mas Eki, tapi ilmu tersebut menyerang Mas Eki. Aku memohon kepadamu ampuni kemarahan mereka dan lepaskan mereka dari dalam tubuhnya Mas Eki, dan hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai ilmu-ilmu yang marah yang menyerang Mas Eki. Hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, dan hancurkan mantra-mantra dan benda-benda gaib dari ilmu dari terahnya ayah Mas Eki yang marah kepada Mas Eki dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan pula jika ilmu-ilmu yang marah tersebut tidak mau keluar dari dalam tubuhnya Mas Eki, hancurkan, dan hancurkan pula dajjal menguasainya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Eki banyak sekali jin-jin luar yang masuk, yang mengikuti masuknya jin dari terah ibundanya Mas Eki atau dari terahnya ayah Mas Eki, aku memohon kepadamu jin-jin yang hanya ngikut-ngikut saja yang masuk dalam tubuhnya Mas Eki, aku mohon kepadamu ampuni keinginan mereka yang hanya ikut ke dalam, masuk ke dalam tubuhnya Mas Eki, ampuni keinginan mereka yang ingin menguasai tubuhnya Mas Eki, ampuni ya Allah. Dan aku mohon padamu, hancurkan mantra-mantranya, hancurkan benda-benda gaib yang dibawa mereka sehingga masuk dalam tubuhnya Mas Eki, hancurkan mantra dan benda gaibnya, lepaskan mereka yang ikut-ikutan masuk dalam tubuhnya Mas Eki, dan hancurkan pula dajjal-dajjal yang menguasai mereka untuk masuk ke dalam tubuhnya Mas Eki. Dan aku mohon padamu, di antara jin-jin yang membangkang tidak mau keluar dari tubuhnya Mas Eki, dari daerah yang ditempati Mas Eki pada saat tersebut, aku mohon padamu, hancurkan mereka, hancurkan dajjal-dajjalnya, hancurkan mantra dan hancurkan benda-benda gaib yang mereka bawa dalam tubuhnya Mas Eki dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Mas Eki terkunci dengan dajjal-dajjal, di mana dajjal-dajjal tersebut masuk karena marahnya ibundanya Mas Eki kepada ayahnya Mas Eki, ampuni ya Allah amarahnya ibundanya Mas Eki kepada ayahnya Mas Eki pada saat tersebut, pada saat Mas Eki masih ada dalam kandungan atau pada saat Mas Eki sudah dilahirkan. Ya Allah, ampuni kemarahan-kemarahan ibundanya Mas Eki kepada ayahnya Mas Eki, ampuni kemarahan-kemarahan yang kuat ibundanya Mas Eki kepada ayahnya Mas Eki, dan dari kemarahan tersebut masuklah jin dan ifrit yang menguasai hati, dada, jantung, motorik, pikiran, pendengaran, penglihatan Mas Eki. Dan aku mohon padamu, lepaskan jin-jinnya, ifrit-ifritnya, dan hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai jin dan ifrit yang masuk melalui marahnya ibundanya Mas Eki kepada ayahnya. Hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu yang ada dalam organ-organ tubuhnya Mas Eki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika ibundanya Mas Eki dendam kepada ayahnya, ya Allah, aku mohon padamu, ampuni dendamnya ibundanya Mas Eki pada ayahnya Mas Eki. Dan aku mohon padamu, lepaskan jin dan ifrit yang masuk melalui dendamnya ibunya Mas Eki kepada ayahnya Mas Eki, yang ada pada hati, yang ada pada dada, yang ada pada jantung, yang ada pada pikiran, pendengaran, penglihatan, motoriknya Mas Eki, dan seluruh organ dalam kepala dan tubuhnya Mas Eki. Hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam pikirannya Mas Eki ya Allah ada faktor bingung karena tidak pernah bisa sembuh ya Allah, sehingga menjadikan kebingungan Mas Eki, masuklah jin yang akan menjadikan bingung dalam segala sesuatu yang dikerjakan Mas Eki, dan jin tersebut juga dikuasai oleh dajjal, sehingga pada saat Mas Eki mau menjalankan ibadah dari mulai berwudu, kemudian mulai akan mengerjakan sholat, sehingga jin tersebut yang dikuasai dajjal mengajak Mas Eki untuk salah dalam berwudu. Aku mohon padamu ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Eki, ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mas Eki ya Allah, karena sering kebingungan dengan penyakitnya. Ampuni ya Allah kebingungan Mas Eki, ampuni kebingungan Mas Eki ya Allah. Dan aku mohon padamu, lepaskan jin-jinnya, lepaskan ifrit-ifritnya, dan hancurkan dajjal-dajjal menguasai jin dan ifrit dari senantiasa kebingungannya Mas Eki, karena Mas Eki sulit untuk sembuh pada waktu tersebut.
tersebut ya Allah. Hancurkan dajjal-dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Eki banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Eki tidak ikhlas, Mas Eki tidak ridho ya Allah, sehingga memohon kepadamu, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, agar semua ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Eki agar Engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Eki. Aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra musyrik, seluruh benda-benda musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Eki ya Allah, baik yang ada di dada, baik yang ada di punggung, baik yang ada di perut, baik yang ada di dalam kepala Mas Eki, dan juga mantra-mantra dan benda-benda di seluruh tubuhnya Mas Eki, tangan dan kakinya. Dan aku mohon padamu ya Allah, hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai mantra-mantra musyrik dan benda-benda musyrik gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Eki. Hancurkan dajjal dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, hancurkan seluruh mantra-mantra pengobatan-pengobatan musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mas Eki melalui air minum ya Allah, melalui pegangan ya Allah, melalui air yang dimandikan Mas Eki, melalui rajah yang ditulis pada punggungnya Mas Eki. Aku mohon padamu, hancurkan seluruh mantra-mantra dan rajah-rajah musyrik yang dimasukkan dalam tubuhnya Mas Eki, yang ditulis dalam tubuhnya Mas Eki. Hancurkan benda-benda musyrik gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Eki, dari penyembuhan dan ilmu-ilmu musyrik. Hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai mantra-mantra dan rajah-rajah musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Eki dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik yang dilakukan Mas Eki, ampuni dosa syirik yang dilakukan oleh Mas Eki ya Allah. Dan nantinya jika Mas Eki memohon ampunan kepadamu atas syirik dan musyrik yang dilakukan, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa Mas Eki ya Allah, dan juga ampuni dosa-dosa ibunya Mas Eki tentang syirik yang dilakukan dan kemusyrikan yang dilakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan cepat pada Mas Eki ya Allah, berikanlah kesembuhan dengan cepat pada Mas Eki ya Allah. Amin. Jika di dalam tubuhnya Mas Eki ada jin, ada ilmu yang masih dikuasai dajjal untuk mengganggu imannya Mas Eki, ketauhidannya Mas Eki, marahnya Mas Eki, aku mohon kepadamu ya Allah, hancurkan dajjal-dajjal yang menguasai marahnya Mas Eki, yang menguasai jin-jin dan ifrit-ifrit, agar Mas Eki lalai terhadap ibadah-ibadah yang harus dikerjakan ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada jin yang menguasai dadanya Mas Eki hingga deg-degan, menguasai kemarahan Mas Eki, menguasai ketakutan Mas Eki, menguasai cemasan Mas Eki, hancurkan dajjal-dajjal tersebut, lepaskan jin yang masuk karena perbuatan tidak baiknya Mas Eki tersebut dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu, kabulkan doa Mas Eki dan ibunya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan Kau kabulkan doa Mas Eki bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Eki dan ibundanya kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Enak kepalanya? Enak. Enteng? Tadi kayak ada yang ini. Keluar ya? Iya. Dari sini kayak sis. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu keluar namanya. Jadi kalau orang pintar itu malah dimasuki. Tambah lagi ya. Ditambah. Paham? Kalau ini doa kepada Allah, insya Allah kalau memang iman kita itu masih ada ya insya Allah diijabah. Tapi jangan lupa kalau nanti Allah memberikan kesembuhan ya Mas Eki, ibu harus dijaga ibadahnya, dijaga imannya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi ibu dan Mas Eki ya. Insya Allah ini sudah, nanti ini doa ini sudah ada di sini, nanti tinggal diaminkan aja. Enak punggungnya? Enak. Alhamdulillah. Di dadanya enak sekarang? Lega? Alhamdulillah. Bu, jangan diulang lagi. Enteng sudah. Biasanya berat ya? Berat. Coba berdiri sekarang dengan tadi enakan mana? Sekarang. Alhamdulillah. Ya, yang penting nasihat saya nanti dijalanin ya Bu, karena saya memberi nasihat ini bukan untuk apa-apa, ini untuk ibu sendiri agar ibu tidak salah di hadapan Allah. Apa?
paham ya sekarang ya. Insya Allah ini nanti mudah-mudahan lebih tidak bereaksi lagi insya Allah ya, karena enak sudah enteng semua udah normal. Pak, nggak kayak tadi toh? Ya alhamdulillah semua ini karena Allah ya Bu. Jadi saya hanya cuma sekedar sekedar hantaran aja. Jadi ini karena Allah, barangkali Allah menginginkan ibu kembali ke jalan Allah untuk tidak melakukan syirik dan musyrik lagi. Tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala seperti ini karena ibu masih dilindungi imannya oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke jalan Allah. Paham ya? Ingat nasihat saya, mudah-mudahan nanti sembuh dengan cepat ya, dengan cepat insya Allah ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Ya insya Allah cukup Ibu. Alhamdulillah, sama-sama.